banyak sudah boleh main ke sini dan juga belajar di Bumi Sehat tentang praktik baik Ibu selama kurang lebih 25 tahun ya Bu di Bali. Ya, 29 tahun. 29 tahun. Ya, jalan 30 tahun. Dan setahu saya yayasan ini sudah berdiri dari 2005 ya Bu Robin ya? Ya, berarti sudah 15 tahun Ibu memberikan pelayanan untuk ibu dan juga bayi-bayi yang ada di dunia ini gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, peran utama seorang ibu di muka bumi ini apa? Semua ibu-ibu di dunia seperti the most generous, the most giving. Yang ibu-ibu di dunia, dia peduli selalu dunia. Dia peduli semua anak. Kalau belajar bagaimana bisa buat damai di dunia, kita harus mensupport yang ibu-ibu. Karena dia yang guru pertama untuk anak. Anak masih dalam kandung, dia sudah kasih rasanya enak, rasa aman untuk dia. Supaya dia sudah waktu masih dalam kandung, bayinya sudah mulai belajar damai di dunia lewat ibu. Kalau orang kasar sama ibu hamil, pasti itu ada hormon sedih, nama kortisol. Kalau ibu sedih, kortisol masuk bayi, dan bayi juga sedih. Dan kalau banyak kortisol, kalau ibu banyak stres, banyak sedih, kurang enak di rumah atau kurang enak untuk dia di dunia, otak bayi susah dia develop. Ya, kalau kortisol tinggi, maaf, anak jadi kurang pintar. Ibu itu perannya besar sekali ya Bu. Jadi kalau kami sih sepakat bahwa ibu itu memegang masa depan bangsa lewat tumbuh kembang diri dan juga bayi dan anaknya gitu Bu. Ya. Ibu, semua perempuan di dunia ini biasa semua mau jadi ibu. Di Indonesia pasti. Ya, kalau tanya sudah punya anak, dia tak bilang no, dia bilang belum. Belum, betul. Karena pasti ada mimpi dia ingin mau. Itu tanggung jawab luar biasa. Kalau kita mau dunia ini agak lebih aman, lebih bersih, lebih amazing. First step, angkat ibu-ibu, angkat semua perempuan. Itu kunci untuk damai di dunia, mensupport dia, mempeduli dia. Ada 4 buku yang sudah terbit. Yes, ini gratis bisa download. Kalau lewat Bumi Sehat dikasih buku seperti hard copy. Tapi semua bisa download lewat bumisehat.org atau iburobin.com. Jadi di sini udah lengkap banget ya, mulai dari persiapan sebelum hamil bahkan ya Bu, untuk mempersiapkan bagaimana bisa memilih jenis kelamin bayi dari makanan yang kita makan gitu ya. Bersama suami supaya ada pembuahan berapa persen dapat cewek, berapa persen ada semuanya sudah dipersiapkan betul. Ya, karena saya lihat banyak orang ibu-ibu dia ingin mau satu anak cowok. Kalau dapat cewek kasihan anaknya, dia baru lahir dia bilang sedih karena dapat cewek lagi. Padahal juga nggak apa-apa ya, semuanya berkah kasihan anak, kasihan anak. Ini bidan alami supaya semua perawat bidan di Indonesia bisa tahu bagaimana saya bisa mensupport ibu, bayi dan keluarga waktu dia hamil dan bagaimana praktik gentle birth. Ini ASI eksklusif dong. Saya buat buku ini untuk ayah. Karena kalau saya buat ini untuk ibu, pasti semua ibu-ibu membaca. Semua ibu-ibu mengerti. Iya, betul. Tapi yang susah kalau bapak baru tidak mengerti dan tidak bisa mendukung ibunya ya. Iya, harus mendukung proses mengasihi. Seperti kalau dia pulang dari tempat bersalin. Ya, pasti bidan dan perawat dan staf rumah sakit di Indonesia mensupport ASI eksklusif inisiatif Indonesia. Tapi waktu pulang, kalau ada bibi di rumah bilang, kenapa dah dikasih ini? Dia beli susu formula. Dan itu bapaknya sama suami itu akan lebih susah ya Bu ya. Ya. Dan saya bilang sama semua bapak dari sini, saya bilang, setelah kamu membaca ini, ibu harus nenek baru supaya mertua yang ibu baru sudah mengerti.
Sepakat sekali, Bu. Dan tanggung jawab yang laki-laki mensupport perempuan. Ya. Oh, okay. Real men love their wife. Exactly, Bu. Ya. You want to be a real man, take care of your family. Exactly. Respect your wife. Ya. Kasih hormat sama istri. Karena kadang-kadang tantangan itu malah datang dari orang-orang terdekat ya, Bu. Karena kadang-kadang mertua punya pengalamannya sendiri di masa lalu yang mungkin itu berbeda dengan keadaan sekarang ya, Bu ya. Perempuan harus support, mendukung Sesama perempuan. Ya. Iya, betul. Dan kalau mau buat dunia ini agak lebih aman, lebih bagus sekali, it begins with mother. Saya belum punya anak, tapi saya pengen belajar juga jadi ibu yang baik lebih seperti apa. sebelum punya anak. Dan saya sudah belajar ini sebelum saya menikah, sebelum saya punya anak pertama. Ibu ngelihat sebuah proses persalinan itu gimana sih? Apa yang Ibu rasakan? Bagaimana Ibu melihat? Saya melihat waktu belum jadi bidan itu, kok saya melihat orang melahirkan itu benar-benar luar biasa. Seorang perjuangan ibu mau melahirkan bayinya, ibunya sakit, tapi ibu masih bisa mengendalikan rasa sakitnya demi bisa melahirkan normal. Jadi saya tertarik. Oke, jadi melihat perjuangan para ibu ketika melahirkan itu yang perjuangannya yang luar biasa gitu. Kemudian ketika menjalani profesi sebagai bidan, terutama di Bumi Sehat, seperti apa sih Bu peran bidan untuk mendukung persalinan? Pertama kita melihat pasiennya dulu. Kalau pasiennya datang pas periksa hamil, kita kasih tahu dulu, edukasi dulu. Kalau hamil itu seperti apa, supaya ibu merasa nyaman, tidak khawatir. Dari awal kehamilan, apa yang harus dilakukan. Pertama kan pasti ibunya, oh saya hamil, tadi enggak gini, enggak gitu kan, kayak gitu. Ibu jangan khawatir, semuanya masih dalam keadaan sehat, bagus. Apa yang perlu dikonsumsi, nutrisi supaya bayi dan ibu sehat. Pemeriksaannya berapa kali, kalau ada keluhan boleh nelpon atau boleh langsung datang kayak gitu. Jadi terus didampingi terus ibunya mulai dari proses ketika hamil awal, seperti apa sih kehamilan itu, jadi tahu tentang dirinya sendiri. Itu kan ada step-stepnya, nanti datang setiap bulan. Jadi setiap pertemuan kita kasih tahu apa yang harus dilakukan pada minggu-minggu ini gitu. Jadi kalau ibu sudah merasa nyaman, otomatis nanti mau melahirkan kan sudah tidak khawatir. Kalau menurut Ibu Robin, persalinan yang ideal untuk para ibu itu sebenarnya seperti apa? Untuk saya, ideal tempat seperti Bumi Sehat. Okay. Tidak ada bau seperti rumah sakit, tapi karena contoh di sini cuci lantai sama minyak tea tree oil atau eucalyptus oil, jangan kita pakai kimia, tapi pasti disinfektan. Kalau rumah sakit, kalau ada kayak risiko tinggi, pasti harus ke sana. Itu penting sekali. Iya, kita tetap berkolaborasi dengan rumah sakit, terlebih ketika ibu punya resiko tinggi, resiko persalinan dan semua bidan yang praktik di sini, contoh semua ilmu medis luar biasa. Ilmu medis semua bidang-bidang Bumi Sehat luar biasa. Dan semuanya ikut semua protap Indonesia. Tambah lagi ilmu spirit, ilmu bisa senyum. Sekarang kita tidak bisa senyum karena tidak bisa lihat mulut. Ya. Pakai apa nama APD, pelindung diri. Yes. Supaya tidak ada risiko untuk pasien atau staff. Dia bisa tutup semua, tapi mata bisa senyum. Kalau kita melihat pasien kita datang, ya berikan ibunya senyuman. 3S. Senyum, salam, sapa. Kalau kita di kebidanan, kalau kita udah ramah sama pasiennya, kita memberikan rasa nyaman kepada pasiennya, otomatis ibunya akan lancar bertanya sama kita. Kadang kan ada yang udah baru-baru datang udah agak-agak takut gitu, ya udah tegang gitu. Jadi lupa apa yang mau ditanya. Selama proses persalinan kemarin seperti apa? Support dari teman-teman bidan, dari tim Bumi Sehat? Bidannya
bidannya support semua Mbak, kan kami datangnya malam sampai pagi, sampai ganti shift yang pagi, semua bidan itu semua bilang semangat sama saya. Semangat ya Ibu, semangat ya Ibu. Ganti shift pamit, semangat Bu, Ibu pasti bisa. Itu semua bilang kayak gitu. Mulai dari bukaan awal sampai akhirnya bukaan lengkap ya. Sampai yang ganti bidan juga sama bidan yang tadi itu semua bilang semangat Ibu pasti bisa. Karena kan termasuk saya kok prosesnya tuh agak lama lah. Ngejennya agak lama, agak susah gitu. Cuma bidannya sabar semua. Semuanya sabar. Nikmatnya luar biasa, sakitnya luar biasa, tapi nikmatnya luar biasa. Karena yang nolongin baik semua. Kalau ibu mau melahirkan, kalau dia mau tidur boleh tidur, kalau dia mau jongkok boleh jongkok. Biasa bidannya mau ibu-ibu tidur, tapi bidan bumi sehat terserah ibu, ya. Dia mendukung itu supaya dia bisa cari tenaga dari ibu pertiwi, tenaga diri. Kalau suami dia berani mau datang, dia bisa dapat tenaga dari cinta suami. Itu ajaib setiap kali. Ibu melahirkan di bawah rasa sakit itu kan stresnya lebih tinggi. Kalau yang nolongin dia terlalu memaksa atau terlalu ngejudge, ibu ini jadi lebih stres. Iya, betul. Kalau di sini enggak. Kalau di sini, ibu kalau misalnya nggak kuat istirahat. Ibu kalau misalnya udah pengen ngejen aja nggak apa-apa. Diberikan kebebasan ya istilahnya untuk ibu mau berekspresi, berposisi, pokoknya selama. Tapi selalu dikasih semangat. Pasti bisa Bu, pasti bisa. Anak pertama memang gini wajar, nggak apa-apa gitu. Satu orang, mertua atau ibu sendiri, atau kakaknya, atau neneknya. Kalau satu orang percaya, yes you can. Pasti rasanya bisa yes I can. Jadi yang pertama percaya terhadap diri sendiri untuk bisa bersalin secara alami. Selain itu support sistem ibu, satu orang aja percaya cukup, itu sudah satu orang lebih baik kalau semua. Kan awalnya pronya gentle birth, itu aja udah menarik banget kan kalau buat ibu yang memang dari awal pengen lahir normal. Makanya kadang ada teman saya yang bilang enak ya rumahnya dekat situ sini situ. Saya cuma bisa bilang sama teman saya, niatin, pasti ketemu sama provider yang sefrekuensi kalau kamu niat kayak gitu ya. Karena memang provider tuh nunjang banget buat biar bener-bener lahiran normal. Pervaginam yang gentle birth tuh emang beneran ngaruh banget. Sakit iya, tapi nggak bikin trauma. Kalau saya sih itu. Kalau memang pengen lahir normal, kalau dari awal memang niatnya pengen normal ya memang harus bisa ngerasain sakit. Ketika bayi udah keluar kan rasanya yang ngegantiin rasa sakitnya itu. Udah sih, itu aja. Jadi ngerasa puas ya setelah bayi keluar gitu. Iya, puas. Apa aja sih sebenarnya yang Mas lakukan gitu untuk mensupport istri sama proses hamil sampai persalinan Mas? Ya yang utama ya harus selalu ada. Terutama dulu saya kan kerja di luar. Jadi sudah saya putuskan, saya menikah, istri saya hamil, saya harus ada di rumah. Saya nggak mau ninggal istri saya hamil sendiri, apalagi melahirkan sendiri. Saya tinggal kerjaan, harus sama istri. Kalau suami, kebetulan dari hamil kan emang di samping saya saranku. Jadi kayak pas awal-awal hamil galau mau nyari provider, mau periksa kemana itu juga nemenin, apa mau ngasih option, terus diskusi apa mau kesini aja ya, apa mau kesitu aja ya, nggak apa-apa boleh coba aja kayak gitu. Itu lumayan bikin ayem gitu. Terus kalau yoga di rumah dari YouTube dia cuman udah keluar aja. Saya kan juga di kamar, dia maklumin aja udah. Saya konsentrasi yoga, dia cuma habis selesai yoga paling bikinin teh hangat, bikinin cemilan, udah itu sudah sangat membantu sekali. Udah bentuk dukungan yang paling paling real ya dan sangat membantu.
Jadi harus pinter-pinter nyari dokter. Ya seperti saya bilang tadi, providernya gimana. Seandainya dapat harga mahal, tapi kalau kita puas, istri puas, itu nggak masalah. Tapi terkadang itu udah kita bayar mahal, terkadang tidak informatif. Yang mungkin sulit masalah finansial, saya bilang ini tempatnya recommended juga. Ya, selain fasilitasnya bagus, juga orangnya ramah. Nah, Ibu Robin juga baik, ngasih support juga. Kemarin pas lahiran juga kebetulan pas datang, jadi bisa langsung ngasih support. Oh, langsung ya? Ya, jadi istri langsung kaget itu, oh ada Ibu Robin. Senang banget pasti. Langsung tendangan langsung keluar itu. Oh, oke. Dampaknya apa sih Bu ketika kita memilih sebuah metode persalinan alami bagi ibu dan bayi? Bayi lahir, langsung skin to skin, kulit di atas kulit ibu. Langsung bonding, langsung inisiasi menyusui diri. Tapi saya tidak mau ibu-ibu yang dapat sesar sedih. Karena itu juga ajaib. Itu juga amazing. Bayi bisa lahir dan lebih susah untuk dia setelah melahirkan. Karena ibu setelah melahirkan alami, cepat dia sembuh. Tapi setelah sesar, agak recovery, agak lebih susah, lebih panjang. Dan agak menyusui, harus peduli dia 100% tak cukup. Harus peduli dia 200%. Tapi kalau dia sedih, kalau dia pikir, oh kenapa saya tidak melahirkan alami? Lebih baik dia bilang, oke, ini situasi bayi saya perlu saya melahirkan lewat sesar, lewat saya bilang itu belly birth. Dan saya mau bilang sama semua ibu-ibu di dunia yang dapat sesar waktu dia melahirkan, terima kasih. Anda harus cari jalan susah untuk bantu bayi hidup di dunia ini. Ya, saya mau bilang terima kasih. I love you. I love you. Terima kasih untuk setiap usaha keras para ibu untuk bisa melahirkan bayi ke dunia ini dengan cara-cara yang tidak mudah. Dan terima kasih untuk setiap usahanya gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Robin. I love you. You're amazing. Makasih untuk buat damai di dunia satu bayi per satu bayi.